Selamat datang di A-Club Webinar. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dan akan sama-sama belajar mengenai Technical Analysis, Understanding Chart Analysis. Jadi, pada saat kita trading, baik Anda di A-Club ataupun Anda tidak di A-Club, ataupun Anda mungkin sudah memiliki background dan nantinya mungkin Anda sudah masuk di CIT program dan kemudian sudah mampu jalan sendiri. Perlu saya ingatkan bahwa trading itu selalu kita deal dengan probability. Kalau kita bicara tentang probability, harus dikatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa technical analysis atau dasar kita untuk melihat pergerakan harga itu probability. Mengacu kepada Martin Pring di dalam bukunya, ya, Technical Analysis Explained 4th edition, beliau merupakan salah satu penulis buku atau yang buku-bukunya akan digunakan sebagai referensi standar internasional. Itu mengatakan bahwa technical analysis itu deal dengan probability dan tidak pasti, ya, never certainty, karena ini merupakan art atau seni untuk melihat yang dibuat scientific. Di dalam hal ini, maka awal kita sudah sepakat dulu bahwa kalau kita bicara tentang probability, berarti ada tendensi di dalam satu period Anda akan mengalami kegagalan yang beruntun. Itu udah pasti, ya. Dan juga ada kalanya Anda akan mengalami satu keberhasilan yang beruntun. Jadi di sini yang akan membuat seorang trader itu sometimes over optimis, sometimes dia sangat pesimis, sometimes gampang menyerah, dan atau suatu ketika dia merasa bahwa trading sistem A kalah dengan trading sistem B dan seterusnya. Sebenarnya ini mengacu kepada dasar konsep daripada market behavior. Technical analysis itu adalah sebuah seni melihat pasar, ya, art untuk melihat reaksi pelaku pasar dalam hal ini di dalam perjalanannya supply and demand, ya, karena market itu bergerak bisa naik dan bisa turun karena supply and demand-nya. Nah, tentunya di dalam proses perjalanan technical analysis ini, kita mempelajari satu hal, membaca gerak-gerik pelaku pasar yang kemudian diterjemahkan di dalam sebuah market trend analysis. Akhirnya kita bisa tahu tendensinya, kecenderungannya kemana. Tetapi ingat, di dalam melihat arah trend akan ada yang namanya probability tadi. Beberapa kali pergerakan market seakan-akan biasanya seperti ini, tetapi dia akan bergerak lain. Ini yang disebut dengan anomali atau terjadinya deviasi. Bisa karena kita salah baca, bisa juga karena memang marketnya yang tidak komit, ya. Jadi ini adalah premis dasar daripada technical analysis terlebih dahulu. Di luar daripada standard technical analysis, mungkin saja di dalam satu period dia seakan-akan benar, tetapi kebanyakan orang akan klaim bahwa di dalam periode ini ya saya benar-benar ini karena inilah metode yang paling benar. Tapi pada saat kita tarik panjang, ternyata gagal. Di dalam A-Club sendiri ada momen-momen, ya, karena A-Club ini ada stocks, ada futures. Tentunya Anda semua yang datang sini pasti dari dua belah sisi ini. Ada saat-saat di mana kita struggling. Jadi mau memberikan outlook apapun, yang namanya anomali market ini terjadi di dalam suatu period yang cukup panjang sehingga tingkat errornya itu banyak sekali, ya. Dan ini juga akan Anda alami apabila Anda berjalan sendiri, kemudian dengan prinsipal daripada price action analysis, Anda akan mengalami hal yang serupa bersama atau tidak bersama dengan A-Club. Ini di luar dari konsepnya. Jadi seandainya kita menggunakan technical analysis based on standard technical analysis, karena technical analysis sendiri berkembang luas dan banyak ilmu-ilmu yang di luar standard. Ilmu-ilmu yang diciptakan seseorang X, Y, Z dan dia tidak dilandaskan dengan penelitian sebelumnya atau keluar daripada nomenklatur, walaupun sama-sama berbicara support resisten, tetapi ingat, tidak semua support resisten yang dibicarakan itu sama. Oleh karena itu kita mencoba kembali membawa Anda kepada back to basic technical analysis yang sesuai dengan international standard yang diakui oleh International Federation of Technical Analysis. Dalam hal ini kalau Anda melihat certification-nya, misalnya ada CFTI, itu merupakan standard, ya. Di dalam sebuah standarisasi International Technical Analysis itu harus Anda accept bahwa pada saat kita menggunakan ilmu analisa teknikal itu deal with probability, walaupun ada satu kecenderungan. Contoh begini, seandainya kita ini nguntit seseorang, misalnya rumahnya dia ada di
Kelapa Gading, lalu seandainya dia mungkin mau ke Senayan, dia rutin ke Senayan, itu pekerjaan dia tiap hari karena dia harus ngantor di Senayan. Sehari-hari seseorang ini naik mobil dan melewati tol Cawang sehari-hari. Artinya bisa disimpulkan bahwa kecenderungan si X ini kalau mau ngantor ke Senayan, dia akan melalui tol Cawang. Nah, inilah technical analysis. Kita melihat kecenderungannya. Tetapi beberapa kali karena ada suatu hal dan lain sebab kita tidak tahu, dia tidak lewat tol Cawang. Dia lewat jalan darat. Dia lewat dari Kelapa Gading, mungkin dia lewat Senen, kemudian dia lewat Bundaran HI, dan dia lewat Sudirman. Disinilah yang disebut dengan penyimpangan. Walaupun arahnya tetap ke Senayan City atau ke daerah Senayan, tetapi dia melalui 2-3 jalan. Nah, tentu kita akan berbicara bahwa kalau kayak begitu, bagaimana mungkin kita bisa menganalisa. Di dalam technical analysis kita percaya kepada kecenderungan, dan kita percaya bahwa seseorang ini kalau dia cenderung menuju ke Senayan melalui tol Cawang, maka one day dia pasti akan kembali lagi ke tol Cawang. Ini namanya kecenderungan. Walaupun kita akan mengalami kerugian, kita sudah tungguin dia di pintu masuk Cawang, tetapi ternyata dia lewatnya jalan darat. Maka kita menunggu dengan sia-sia. Ini yang disebut dengan kita mengalami kerugian. Dan bisa beberapa kali terjadi, tetapi bukan berarti bahwa dia tidak lewat tol Cawang lagi. Ya, ini adalah pemahaman dasar tentang yang namanya deal with probability. Pada saat khususnya Anda mengalami masa-masa yang kurang nyaman dan portofolio mungkin drop, itu wajar. Tidak ada di dunia ini yang berani mengklaim bahwa sepanjang tahun dia oke. Even JP Morgan, kemudian Berkshire, semua ya. Tidak peduli Anda lulusan dari luar negeri, PhD dari manapun, atau mungkin lulusan dari trainer X, trainer Y, tetapi dasar daripada dunia financial market selalu ada drawdown, dan itu bisa saja di dalam 1 tahun Anda mengalami kerugian. Lalu apakah apabila sekarang kita sudah belajar technical analysis lalu merugi, lalu Anda merasa saya nggak mampu, technical analysis yang saya pelajari itu nggak benar segala macam. Sementara Anda mungkin lihat orang lain yang mengatasnamakan dirinya technical analysis dan dia pakai robot misalnya, atau dia pakai apapun, lalu seakan-akan di dalam period waktu Anda mengalami kerugian itu dia benar, dia untung ya, lalu Anda menyerah. Nah, ini yang harus ditanamkan terlebih dahulu, bahwa pertama kita deal with probability, dan yang kedua kita berbicara tentang teori dari si X tadi ingin bekerja Senayan dan dia melalui jalan Cawang terlebih dahulu dan seterusnya. Ya. Ini yang penting untuk Anda pahami di sini sebelum kita mulai. Jadi, we deal with probability, tidak ada satu orang pun yang merasa hebat daripada yang lainnya. Semua membaca market, dan selama cara bacanya standar sesuai dengan yang diajarkan oleh technical analysis, grand teorinya adalah Dow teori yang buku-bukunya dijelaskan oleh Martin Pring atau John Murphy misalnya, maka semua itu bisa akan pada akhirnya akan mencapai satu titik yang memuaskan, walaupun di tengah-tengahnya Anda harus mengalami satu kejatuhan. Technical analysis is an art to read investor psychology and how they react in the market. Ya, maksudnya their reaction is called the market action. Jadi reaksi daripada respon. Misalnya kemarin ada FOMC, bagaimana FOMC ini bisa menjawab pergerakan ada di market. Kita nggak pernah tahu dia akan naikin atau turunin suku bunga, dan itu semua adalah guessing game, ya, tebak-tebakan. Tetapi ingat satu hal, kecenderungan. Walaupun ada berita apapun, kalau yang namanya market action atau pergerakan historical grafiknya itu sudah menunjukkan bahwa at the end sebuah harga itu akan turun, ya akan turun. Ya, walaupun dia mungkin melalui sebuah kocokan-kocokan atau yang kita sebut dengan noise, dan pada akhirnya stop loss kita kena 1-2 kali, ya it's okay. Makanya kenapa di iClub selalu mengajarkan pada Anda gunakan uang sampah, karena itu adalah trademark kita. Ya. Kenapa? Karena dari uang sampah ini terbukti juara iClub Desember 2015 ada 3 orang. Pinam Cokro $350 menjadi 10.000. Elvina Jo $4.000 dapat 4.000. Engjo Rusli sekitar 38% dengan uang sampah. Tetapi banyak yang gagal. Ini yang kita kadang bingung. Satu room, satu sinyal, satu komando, satu roadmap, ada juara, ada yang juara paling belakang. Misteri yang tidak bisa dipecahkan. Oleh karena itu perlu adanya satu pemahaman tentang technical analysis yang standar. Karena dengan begitu Anda bisa memahami roadmap yang diberikan dan you decide how to enter.
Kalau seandainya Anda berharap, ya kalau gitu tolonglah Pak, sekalian size-nya berapa harus masuk dan lainnya. Ya kalau itu saya harus mengatur, katakan Anda juga harus menyerahkan pada orang yang mengatur, berarti ini namanya sudah manage fund, mengelola dana namanya. Ya ini dua hal yang berbeda. Ya. Di dalam memahami technical analysis, roadmap itu harus bisa dimanfaatkan. Dan sekarang Anda belajar cara membuat roadmap. Ya. Dasarnya adalah menguasai satu ilmu yang disebut technical analysis, sebuah seni untuk membaca psikologi daripada investor dan bagaimana mereka bereaksi di market. Karena ini yang paling penting. Dan reaksi dari mereka itu dikatakan adalah market action. Technical analysis works in probability dan never certainty, valid dari 20 menit sampai 20 tahun. Ya, jadi pahami bahwa ini bukan bicara tentang saya ini investor, kalau investor pakai fundamental. Tidak. Buktinya IO future di saham everybody happy, sekarang pegang CPIN plus 11%. Ada kalanya ya, di saham itu jelek seperti tahun kemarin. Sampai ada yang bilang, our loyal member dari tahun 2011, dia bilang, kayaknya Pak Gema ini lebih jago di futures daripada di saham. Itu saking terpuruknya saham waktu itu. Sekarang kebalik. Ya, sahamnya lagi happy semua, kena angin. Oke, karena IO future, terus marketnya komit. Oke. Dan futuresnya lagi berantakan misalnya. Karena apa? Anomali terjadi. Nanti ada saatnya futuresnya bagus, sahamnya kalau udah masuk pada saat misalnya bulan-bulan tertentu, berdasarkan financial astrology cycle, 1 bulan mungkin saya tidak akan memberikan Anda kesempatan trading sekalipun, dan Anda merasa kenapa saya tidak diberi kesempatan trading dan seterusnya. Inilah pada saat Anda mengerti technical analysis yang benar, tidak trading adalah posisi terbaik. Itu kadang-kadang tidak trading adalah posisi yang terbaik, karena di dalam E-Club Anda tidak hanya diajarkan atau dikasih perintah, instruksi untuk masuk. Perintah untuk tidak masuk itu merupakan sebuah profit yang tidak pernah dihitung. Kenapa saya bisa memberikan perintah untuk tidak masuk? Karena ada sebuah gejala atau tendensi atau kecenderungan bahwa market itu tidak komit. Nah, ini komitmen daripada market ini penting. Kalau dia tidak memiliki satu kecenderungan, artinya dia sedang anomali. Anomali adalah perjalanan yang menyimpang, di mana dia keluar dari kebiasaan yang sebelumnya, which is manusia itu juga seringkali anomali. Tiba-tiba bad mood, tiba-tiba marah-marah sendiri, nggak jelas error, tapi habis tidur siang dia bangun normal kembali. Nah, ini juga terjadi. Dan biasanya anomali-anomali seperti ini yang akan menghabiskan dana-dana dari pelaku pasar. Ya, we use technical analysis untuk satu, identify the trends, and we believe that the trend is not moving random but in a repetition cycle. Pengulangan, dan ini biasanya kalau kita kurang mendalami tentang filosofi ini, baru digocek sekali, patternnya gagal sekali, lalu udah nyerah gitu. Padahal dia lupa kecenderungan si orang ini kalau mau ke Senayan selalu lewat Cawang. Walaupun dia mungkin hari ini atau seminggu penuh ini tidak lewat Cawang, mungkin dia sakit juga gitu, dia nggak nongol di Cawang, tetapi one day dia pasti nongol. Ya, ini juga cara bagaimana polisi itu mengintai seseorang, reserse juga demikian, menggunakan ilmu kecenderungan. Ya, identify current price position to the cycle and prepare an investment strategy. Ini tujuannya. Jadi kita tahu posisinya lagi di siklus apa, dan kita kemudian mempersiapkan investment strateginya, kita mau buy di mana dan seterusnya. Prinsip yang paling dasar, ini 3 prinsip. Price action, discount, everything. Artinya, semua yang akan terjadi, berita-berita yang keluar itu semua sudah digambarkan oleh market. Karena market itu yang paling cepat responnya, dan dia yang memberikan sinyal yang paling cepat, pergerakan harga. Karena dia langsung, ya, pelaku pasar itu mungkin mendapat bocoran dan seterusnya, dia langsung action, dan semua itu terdetek, tergambar sebelum berita itu dipublikasi. Sehingga tidak ada gunanya Anda trading by news, karena sebelum news itu harusnya udah kelihatan. Trading by news tidak lebih adalah gambling sebenarnya. Walaupun beberapa orang mengklaim, aku trading by news bisa untung, tetapi saya melihat historical secara keseluruhan, tidak ada satupun yang pada akhirnya selamat. Mungkin 2-3 bulan dia untung, dia happy, tetapi bulan keempat ludes semua. Itu sering kali terjadi. Ya. Kemudian history repeat itself, dia terjadi pengulangan-pengulangan dan akan berulang dengan sendirinya. Makanya terbentuk support resisten karena itu, ya. Price moves in trend. Price itu tidak random, dan dia bergerak sesuai dengan arah trennya. The grand theory of technical analysis is a Dow theory yang ditemukan oleh Charles Henry Dow, Wall Street journalist, dan diperbaiki oleh Robert Rea dan William Hamilton. The Dow theory menjelaskan bahwa market itu tidak random, tetapi bergerak di dalam repetition cycle, dan ada 6 hukum daripada Dow theory yang harus diterima sebagai dasar filosofi. Karena di E-Club kita trading menggunakan financial astrology untuk menghitung time,
technical analysis ini untuk menghitung di mana kita beli, dan kemudian fundamental analysis khususnya buat di saham untuk memilih ikan apa yang boleh dipancing, ya. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dan di Do Theory, hari ini kita tidak akan bahas panjang tentang Do Theory. Anda bisa browsing, kalau ini adalah chapter 1 di CAT program. Tentunya Anda yang di CAT udah hafal dan tahu mengimplementasikannya. Ada 6 hukum: market action discount everything, market has 3 movements, market has 3 phases, average confirm each other, trend are confirmed by volume, dan trend exists until definitive signals prove that they have ended. Yang akan kita bahas secara singkat hari ini adalah market has 3 movement, kemudian nomor 6, ya. Kita akan membahas bahwa ada klasifikasi daripada pergerakan harga. Yang pertama adalah harga bergerak di dalam primary trend. Primary trend itu adalah main trend atau trend utamanya yang kita sebut dengan the wave. Pada saat ada wave atau gelombang untuk kenaikan harga, ini kita sebut dengan bull market. Pada saat harga turun terus, dan itu adalah bear market. We have bullish and bearish trend. Ingat, tetapi naik ada 2. Naik untuk turun kembali atau naik yang memang naik. Ya, ada 2, saya ulangi. Naik untuk turun kembali atau naik yang memang naik. Contohnya ITMG. ITMG itu turun, memang dia turun, primary trendnya bearish. Tetapi contohnya misalnya Anda melihat kayak kemarin-kemarin Bank BRI turun, itu turun untuk naik lagi. Ya. Ini ada 2 hal yang berbeda. Gold misalnya, dari awal Desember sampai sekarang itu naik terus kelihatannya. Tetapi kalau skala yang besar Anda melihat, kenaikannya ini adalah kenaikan untuk turun lagi dalam jangka waktu yang lebih besar. Kalau kita melihat dari frame yang lebih kecilnya, kenaikan dari Desember sampai sekarang, oh ya itu adalah bullish trend. Maka kalau kita turun time frame yang lebih kecil, kita bisa buy on weakness. Tetapi kalau Anda berada di posisi yang lebih jauh, Anda melihat oke, kenaikan ini hanya merupakan proses naik untuk turun kembali. Jadi itulah yang disebut nanti pattern di dalam pattern, ya, lebih advance lagi. Tetapi yang jelas Anda harus mengerti tentang primary trend terlebih dahulu, bahwa bullish trend itu ditandai dengan higher peak dan higher trough. Jadi kepalanya itu nanti lebih tinggi sebanyak 2 kali. Kalau bearish trend itu lower peak dan lower trough. Muncullah yang namanya secondary reaction atau secondary trend. Tidak peduli seberapa cepat dan laju pergerakan harga tersebut pada satu arah, misalnya dia naik atau dia turun, dia akan selalu ada counter reaction atau yang disebut dengan koreksi. Jadi koreksi itu bisa naik bisa turun. Kalau trennya turun, koreksinya naik. Kalau koreksinya naik, trennya turun. Ya, arah koreksinya ke bawah. Nah, jadi kita harus bedakan sebenarnya penurunan atau kenaikan ini primary trendnya atau counter trendnya, yang atau secondary trendnya. Oke. Dan biasanya secondary trend itu bertahan selama 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, setidaknya segitu. Di dalam sebuah trend yang kuat, biasanya minimal dia akan mengalami satu correction 3 hari, 3 minggu, atau 3 bulan. Biasanya begitu. Dan retrace atau berlawanan arah, misalnya dia lagi turun, dia naiknya antara 33% sampai 66% dari primary trendnya. Di dalam bullish market, secondary trend will be a downward movement, and in a bearish market it will be a rally. Ingat, di dalam bullish secondary reactionnya seperti apa. Nah, ini adalah primary movement. Ya, misalnya saham LC. Naik, yang warna hijau ini adalah primary movement. Oke. Yang merahnya adalah secondary movement. Nah, bagaimana cara menarik garis di dalam sini itu nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang. Tetapi yang jelas ini adalah sebuah introduction kepada technical analysis terlebih dahulu, bahwa di dalam kita trading yang harus Anda cari adalah warna-warna hijau ini atau yang kita sebut dengan cangkul biasanya ini, ya. Jadi ini adalah trademarknya Astronasi yang kita perkenalkan, itu bagaimana caranya melihat harga dari bentuk cangkul dan kepala cangkulnya, ya. Jadi inilah trademark yang kita selalu ajarkan, dan sebagai satu hak cipta penemuan price action analysisnya, itu sebuah satu hasil penelitian bahwa pergerakan harga itu pada dasarnya adalah primary and secondary yang kita bahasakan dan kita aplikasikan dalam bentuk cangkul dan kepala cangkul. Oke. Ini adalah primary movement di dalam trend bullish. Yang jadi masalah adalah apakah setelah ini dia akan berlanjut naik atau tidak. Ideally, ini akan turun dan kemudian naik. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan pengulangan. Ya, ini berulang. Ini berulang terus. Nanti begini, sampai satu ketika dia berbalik arah. Nah, inilah yang nanti kita akan banyak cut loss di sini. Tetapi kita menikmati keuntungan di sini. Ya.
tetap harus disumbang cut di sini, karena waktu itu mungkin kita asumsinya ini naik lagi tetapi turun. Nah, ini yang kita sebut sekarang sedang menunggu kenaikannya si gold selesai misalnya kan. Nah, kayak begini. Ya, waktu dia turun, kita coba sell. Ya, ternyata dia naik. Tapi kita yakin ini sudah bagian akhir. Nanti ternyata dia akan seperti ini. Nah, disinilah kita akan mendapatkan tren baru. Ini kita trading dengan cara trading reversal. Sedangkan nanti waktu di sini kita enter, ini continuation. Jadi selalu ada dua cara dengan menggunakan primary. Ini either kita main di continuationnya atau kita bermain di reversalnya, ya. Sekarang mari kita lihat secondary trendnya. Ini adalah secondary trend. Bagian daripada kepala cangkulnya ini naik untuk turun, Ini IHSG, ya. Pada saat dia memasuki trend bearish, setiap kenaikannya mungkin dia bertahan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 hari. Tetapi 10 hari itu turun lagi, turunnya lebih dalam lagi. Jadi ini sebuah kenaikan untuk turun. Dan di sini beritanya semua jelek. Jadi percayalah bahwa ekonomi lesu lah, Amerika diambang krisis lah, perang lah, semua beritanya jelek dan nggak ada harapan di situ market turun. Ingat, semua beritanya jelek di dalam primary bearish. Tidak ada satu optimisme dan Anda akan hopeless terhadap negara sendiri dan Anda merasa bodoh, Anda merasa klub ini bikin saya rugi. Semuanya pokoknya di kondisi yang seperti itu. Nah, kenapa rekan-rekan yang di CAT program mereka bisa berhasil pada akhirnya mostly ya? Karena mereka sudah tahu secara gambaran besarnya bahwa di dalam kasus seperti ini itu akan banyak pressure, informasi yang nggak benar, segala macam itu semua akan muncul karena memang market harus digitukan untuk turun. Dan disinilah mereka mengambil alih. Karena saya sudah pernah mendengarkan cerita ini, maka I can handle myself better. Dan kemudian mereka bisa mengambil kesempatan. Karena setiap lekukan-lekukan bottom ini pada dasarnya bisa dihitung, ya. Dan kalau saham volatility-nya lebih sedikit, ya. Dan kemudian ada yang namanya minor trend. Minor trend itu isi daripada secondary maupun primary. Jadi di dalam primary ini gerakan satu, ya, di dalamnya ada gerakan kecil-kecil. Gerakan kecil-kecil inilah yang akan kita gunakan untuk entry pada dasarnya. Jadi yang Anda pelajari sekarang bukan untuk entry dulu. Anda menentukan roadmap secara kecenderungan garis besar arahnya bearish atau tidak, ya. Misalnya sekarang ini apakah bottoming? Bisa saja dia naik dulu lalu mulai turun lagi. Karena apapun yang akan dia lakukan untuk naik, dia tetap harus naik lalu turun dulu. Dia tidak boleh melalui proses turun ini. Hanya saja nanti turunnya berhenti di tengah dan kemudian dia naik lagi ke atas. Ini bedanya, ya. Dia tetap naik, lalu dia turun lagi, berhenti di tengah. Ini yang disebut kita critical point dan dia tetap naik. Di sini pertaruhan kita. Dia naik lagi atau turun. Kalau boleh pilih, turun itu 65, naik itu 35. Kenapa Pak berani 65? Karena mostly trend itu cenderung bergerak ke arah yang sama sampai nanti tiba-tiba ada kejutan atau apapun itu dia berbalik. Sebelum terjadinya adanya kejutan, maka we never assume kalau harga itu sudah berbalik arah, ya. Dan ini seringkali saya pun salah di sini. Saya seringkali salah, ya. Ingat, tidak selamanya saya benar. Saya seringkali di sini udah ngerasa murah lalu saya coba buy misalnya. Ternyata dia lanjut turun dan saya tidak bisa terima gitu. Nah, itu manusiawi. Saya juga ada error. Makanya kenapa penting sekali roadmap itu diberikan. Tetapi untuk di side trading, setiap A-club trader harus sudah memiliki skill. Kalau seandainya Anda merasa bahwa saya perlu dibimbing oleh seseorang dan Anda akan ngikut full kepada seseorang yang mengklaim dirinya lebih baik daripada Anda mungkin atau lebih hebat dari siapapun dengan winning rate yang super tinggi, ingat, dalam pengalaman saya seringkali salah di bagian ini. Dan pada saat saya salah udah pasti rugi. Kalau saya bisa salah, selama saya manusia dan orang lain tersebut mungkin juga manusia, maka siapapun itu akan juga mengalami kesalahan, termasuk Anda sendiri. Jadi di sini itu nggak ada orang yang kebal. Lalu di dalam satu kondisi dia bisa very good terus, karena yang lihat market itu manusia. Dan semua pasti akan ada pergeseran sudut pandang. Dan kalau sudut pandangnya bergeser, pasti rugi. Jadi di situ bahayanya kenapa ada money management. Yang harus kita latih juga adalah supaya sudut pandang kita ini jangan gampang bergeser. Karena kita bergeser. Pergeseran sudut pandang bisa karena apapun. Fisik lemah, mental lagi nggak bagus, mood lagi nggak bagus, semuanya bisa. Kebanyakan untung juga bisa jadi overconfident, shifted, ya. Jadi itu faktornya nggak cuma hanya sekedar pelajari grafik lalu bisa. Setelah pelajarin grafik, ingat, drivernya bagaimana, psikologi atau perilaku daripada tradernya itu sendiri juga penting. Ya, kalau tradernya ini kacau, attitude kesehariannya sudah nggak benar, cara berpikirnya nggak baik, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik,
maka biasanya dia juga tidak akan pernah berhasil, karena inilah faktor X yang ada di market. Nampaknya gampang lihat bull dan bear gitu, tetapi kalau Anda baca referensi buku-buku yang lebih dalam, super tradernya Van Tapp dan seterusnya, Anda akan melihat bahwa ada inner reason di dalam seorang analis atau trader ini yang menyebabkan dia salah melihat market itu kenapa gitu ya. Jadi yang perlu saya ingatkan, highlight garis bawah, yang pertama adalah Anda menggunakan primary dan secondary untuk menentukan arah trennya kemana. Primary-nya menghadap kemana itu yang paling penting, ke atas atau ke bawah. Karena dari sana Anda bisa menentukan selanjutnya gimana. Dan kemudian minor trend ini untuk melakukan buy stop atau sell stop atau sell limit atau apapun itu nanti di minor trendnya. Mengukur setiap pergerakan harga naik turunnya di sini, ini bisa menggunakan Fibonacci. Ya, salah satu caranya endingnya bottomnya di berapa, nanti naik di berapa, itu bisa diukur dengan Fibonacci. Sideways trend ini pada saat supply and demand itu tidak sama ya, itu dia akan masuk di dalam sideways trend karena harga bergerak hanya apabila supply and demand sama. Dan di dalam sideways trend seperti ini, misalnya Euro USD lagi sideways, itu lebih baik kita tidak tradingkan sampai trennya kembali karena risk to rewardnya nggak imbang dan winning rate kita kecil ya. Walaupun kita masuk bisa aja menang sih gitu. Kebanyakan orang kan dia spotting kalau lagi menang begini ya, dia merasa bahwa itu strateginya paling baik. Enggak ya. Di kurang lebih 2-3 minggu yang lalu juga saya kena gigit juga di market $16.000 gitu. No problem, karena saya tahu nanti dia akan tetap lewat jalan tol Cawang lagi. Jadi saya daripada nungguin di jalan tol yang lain, pas dia kembali ke Cawang saya akhirnya malah nggak ketemu dia, lebih baik saya tunggu terus di Cawang walaupun saya beberapa kali mengalami kerugian. Itu salah satu prinsip yang harus dipahami. Nah, di dalam melihat pergerakan harga itu selalu ada yang namanya construction chart, dan chart itu dibangun ada 3. Yang paling dasar ini bar chart, candlestick, sama line chart. Selainnya itu ada point of figure, kagi chart dan seterusnya banyak. Tapi yang paling umum tuh yang ini. Saya paling suka menggunakan bar chart. Ada orang yang menggunakan candlestick. Kalau candlestick ini salah satu yang terkenal membawakan candlestick ke dunia adalah Steve Nissen. Ya, ini candlestick analysis, dan kira-kira oleh Thomas Bulkowski ini disempurnakan, dibobotkan probability-nya ada 202 pattern candlestick, itu banyak sekali. Sedangkan kalau line chart ini fokusnya kepada closing chart. Jadi hanya data penutupan di satu periode saja terbentuknya ini. Dan Dow teori itu selalu menggunakan closing chart. Ya. Nah, kalau yang ini dia tidak seperti candle, dia batang saja. Pokoknya yang sebelah kiri ini open, yang sebelah kanan ini close. Dia ada high, ada low. Dia tercatat semua. Dan kalau candlestick yang open itu selalu di bawah kalau hijau, atau kalau dia naik close-nya di atas. Tapi kalau candlenya merah, dia tutupnya melemah, open di atas, tutupnya di bawah. Makanya perhatikan terutama di saham. Kalau di saham misalnya Anda melihat sahamnya merah gitu, tetapi harga candlenya mungkin sudah hijau. Contohnya begini, opennya di sini ya, opennya di sini. Maka layar monitor Anda akan kasih lihat ini merah, misalnya ini close-nya di 1000. Kemudian ini opennya di 950. Maka ini merah. Tetapi harga naik di sini. Jam 10 pagi harganya jadi 980. Layar Anda akan masih bilang merah. Kenapa? Karena ini lebih rendah dari harga penutupan kemarin, minus 20. Tetapi pada dasarnya harga ini sudah plus 30. Karena yang dilihat sebenarnya yang paling penting adalah dari open ke harga posisi sekarang. Itu candle atau bar membaca seperti itu. Jadi ini penting sekali. Pada saat terbentuk pola yang harga seperti ini, maka mostly kecenderungan keesokan harinya, kalau ini trennya adalah bullish ya, misalnya ini, nah ini sekarang turun karena dia bikin kepala cangkul nih, maka besok harinya ini harusnya akan kembali naik. The next bar-nya akan kembali naik ya. Jadi ini fungsi daripada mengconstruction chart itu dalam bentuk ada bar chart atau candlestick. Jadi selalu kita bisa lihat open, high, low, close. Dan nanti di dalam sini ada bentuk-bentuknya. Misalnya keesokan harinya bentuknya begini, turun, naik ya, terus turun, lalu dia tutupnya di sini. Nah ini tendensinya dia udah buka di sini, dibawa naik ke atas, malah ditutup turun, dan tutupnya malah di bawah tutup yang hari sebelumnya atau bar sebelumnya. Ini biasanya akan lanjut turun. Ya, jadi itu pengembangannya lah. Yang penting sekarang Anda tahu dulu bahwa ada 3 jenis chart. Yang penting ya. Kemudian kita akan menentukan bukti-bukti bahwa tren itu akan berbalik arah. Nah, ini yang disebut reversal trading ya. Seandainya ini adalah tren besarnya dan kita melihat bahwa kenaikan ini kok kayaknya udah selesai. Jadi ada bukti-bukti yang akan menunjukkan bahwa ini trennya udah selesai. Salah satunya dengan penembusan, ini trough namanya, T ya. Penembusan kaki ini 1, kemudian
dia tembus lagi sekali, misalnya ada 2 kali penembusan, ini berarti error, ada kesalahan di sini, dan ini harganya akan mulai turun. Apakah ini akan berbalik arah ke sini? Hanya ada 2, either dia berbalik arah lanjut jadi bearish, atau misalnya ini arah tren sebelumnya ya, atau dia turun sampai di sini saja lalu balik naik, itu bisa. Yang jelas dia mengalami penurunan ini dulu. Tipe B-nya, dia membuat harga yang lebih tinggi dulu, lalu dia tembus ke bawah, naik lagi dan dia tembus bawah. Jadi ada 2 kali penembusan, X sama Y. 2 kali ditembus kakinya, ini biasanya akan ekstrim turun ke bawah, dan sebagai kebalikannya di sini biasanya akan naik begini. Ya. Biasanya akan naik. Nah, jadi ini yang dikatakan di dot teori sampai definitif signal menunjukkan bahwa dia akan berbalik arah, itu ini. Jadi sebelum terjadinya penembusan-penembusan seperti ini, kita bisa assumption bahwa tren itu masih searah. Kebanyakan kita nanti akan salah atau akan cut loss-nya di area ini. Jadi persiapan cut loss itu ada alasannya. Kalau memang harus cut ya cut. Kenapa? Karena terjebak di sini. Tetapi pada saat ini nanti udah running, ya kita mesti back to the trend dan enjoying the price gitu ya. Jadi ini adalah konsep bagaimana di awal menentukan posisi roadmap-nya dan terhindar daripada primary trend reversal. Jangan sampai kita kena jebak di primary second trend reversal. Oke. So, itu adalah konsep daripada technical analysis, introduction terlebih dahulu. Terus kemudian kita akan mulai lihat di dalam contoh-contohnya. Misalnya, oke. Kita ngeliat gold sekarang. Time frame boleh berapapun, tetapi saya yang jelas akan melihat ke yang besar terlebih dahulu, karena ini lebih rapi kan, kelihatan sekali tendensinya dia ke bawah, ya. Ini juga ke bawah, oke. Kemudian kalau kita lihat ini seperti gambar tadi ya, selama dia belum menembus dengan clear, maka arahnya masih tetap seperti ini. Selama belum nembus mana? Dalam hal ini adalah melewati ini kan, 1192 sekian, dia belum melewati ya. Dan dia masih tendensinya ke bawah terus. Nah, sekarang berarti kita ini berada di mana? Kalau kita melihat seperti ini, maka jawabannya adalah kita berada di primary atau secondary. Kalau ini adalah primary, ini adalah secondary. Sekarang ini lagi secondary kan. Nantinya dia akan kembali kepada primary. Nah, ini yang akan kita perhatikan. Kemudian waktu kita buka di daily chart untuk lebih kecil melakukan zooming, baru kita lihat apa yang ada di sini. Ternyata ini membentuk pola juga. Waktu kita tarik begini dan kita tarik begini, ini membentuk sebuah pola, dan polanya adalah ascending broadening wedge ternyata, dan harusnya secara teorikalnya dia harusnya turun ke bawah. Jadi ini didukung gitu. Nah, ini roadmap. Jadi ini roadmap yang kita berikan. Pertanyaannya, saya harus entry di mana? Itu kembali lagi ke masing-masing punya strategi. Yang penting saya beritahu, better die sell daripada kita melakukan buy. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, sehingga Anda harus mencari posisi yang terbaik buat entry-nya di mana. Nah, ini adalah dasar pergerakan harga yang standar. Kalau ada orang bilang saya merasa lebih hebat, saya bisa kasih winning rate yang lebih tinggi dan seterusnya, boleh saja, nggak masalah. Tetapi Anda keluar dari nomenklatur ini, nggak bisa saja mungkin Anda benar 1-2 kali gitu. Tetapi pada dasarnya ingat, ya at the end, kalau if you are not standard, maka ya ujung-ujungnya kita tahu lah story-nya ya. Kalau kita tarik jangka panjang ya will die. Dan ini kalau kita lihat di M30-nya, pattern-nya mungkin shark pattern seperti yang saya sharingkan kan. Mau entry pakai cara apa? Pakai money magnet boleh misalnya, atau mau cari apa ya, pattern yang lainnya, atau mau pakai head and shoulder atau apa, itu kembali lagi masing-masing. Kita memberikan roadmapnya. Kalau mau pakai support resisten, ini ada breakout di sini, ya sudah sell aja, break ini sell selama dia tidak melewati ini lagi. Pak, kalau ngelewatin gimana? Ya mungkin di level sini kita cut dulu, nanti switch ke buy atau tunggu. Saya sih ragu switch ke buy. Kenapa? Karena area atas-atas ini sudah kena area resisten yang cukup kuat, sehingga sebelum dia pun mau naik kembali, setidaknya dia mesti kembali turun ke berapa? Ke level-level di mana dia sebelumnya terkonsolidasi. Misalnya di sini, ini ada sideways kan, area putih, ya dia harus kembali ke sana dulu. Makanya kenapa saya pilih posisi sell
Nah, yang kadang sering kita nggak tahan tuh kalau dikocok-kocok dulu di sini. Nah, market itu kadang suka ngocok, dan kocokan-kocokannya ini kalau Anda pakai lot besar jadi stres. Makanya kalau belum mampu menahan swing-swingan lot besar, jangan pakai swing besar ya. Nah, chart yang kita pakai sekarang adalah bar chart. Bar chart itu berarti kalau dalam kasus ini open di kiri, sempat naik lalu dia turun ke bawah, sekarang masih running. Close-nya lagi di bawah. Jadi ini nampaknya seller itu lebih kuat daripada demand ya, pembeli. Ya, mudah-mudahan inline dia turun ke bawah. Bagaimana dengan GBP Jepang Yen? Ya, kita akan lihat juga GBP Jepang Yen. Saya biasanya menggunakan H4. Kenapa? Karena di H4 ya cukup swingnya sudah cukup lebar. Kalau kita perhatikan dia udah down cukup dalam seperti ini, udah breaking ya. Ini berarti kan udah ngikutin petuah yang ada di sini. Ya, menurut Dow itu kan reverse-nya either ada satu yang ditembus atau dua yang ditembus ini ya, yang bawah ini. Ini udah ada satu yang dilewatin. Ini satu dilewatin ya, bagian ini dia lewatin. Kemudian bagian ini dia lewatin. Makanya waktu dia lewatin itu dia primary-nya berubah. Kemungkinan besar primary-nya justru yang ini. Bukan lagi primary turun. Kalau primary-nya naik, ini secondary, ini primary, ini secondary, dan kemudian harusnya akan ada primary lagi. Oke. Nah, ini yang kita lihat. Di level ini adalah secondary-nya. Dan kemudian setelah secondary-nya harusnya akan ada primary. Ya. Ini roadmap. Sampai seberapa dia naik? Oke, mari kita lihat. Pakai cara apa kita bisa lihat? Ini sebuah sebuah rebound dari penurunan yang ekstrim. Dari mana kita bisa start? Titik nolnya di mana? Di sini titik nolnya. Kenapa di sini? Karena ini sebelumnya adalah up, kemudian patah menjadi turun. Ya. Dan kemudian di sini ada konsolidasi lagi. Perhatikan, ini konsolidasi cukup datar gambarnya. Dan kemudian turun, maka starting point berikutnya di sini. Sehingga kita bisa melihat kemungkinan besar dia turun dari sini, kenaikannya adalah setengah daripada penurunannya, ya, sampai 175 sekian. Oke. Ini adalah gambaran roadmap-nya. Nah, masalah entry-nya bagaimana? Ya, Anda bisa gunakan M30. Misalnya di dalam pola ini ada pola apa, ya. Ini ada pola descending broadening atau dan seterusnya. Yang penting roadmap-nya tahu dulu arah geraknya. Menurut technical analysis ini ada peluang terbentuknya primary trend yang berbalik dan arahnya ke atas. Kalau Anda di saham disiplin dengan cara ini, nggak akan sulit untuk make money, ya. Selama dia tidak reverse, maka asumsinya dia akan masih terus ke atas. Contohnya sama apa saja? Misalnya kita bisa lihat beberapa saham ya. Misalnya kita lihat PTPP. Oke. Keseluruhannya masih bull. Ada dua kaki yang dia memang tembus, tetapi dia berhasil kembali lagi, maka ini akan flat untuk kemudian naik ke atas. Ini bull. Kemudian ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini sempat turun, ya, sempat break ke bawah, walaupun dia belum masuk ke fase bearish, tetapi dia sudah tidak bagus posisinya, udah jatuhnya cukup dalam. Nah, ini sedang memulai cerita yang baru. Jadi tentukan major trendnya. Misalnya major trendnya adalah chart weekly ini. Ya, let's see, belum kembali ke bullish, tetapi setidaknya saya percaya bahwa dia tidak bearish lagi, dia tidak akan melanjutkan penurunan sampai bawah sini. Karena apa? Ini udah patah, ada sebuah kenaikan yang cukup ekstrim, dan ini akan kembali naik. Jadi roadmapnya bisa dikatakan itu bull. Cepin juga sama kan, setelah down, selesai, primary-nya berubah, dan harusnya ini masih bisa lanjut ke atas. Jadi dimulai dari sana sebenarnya kita kalau melakukan trading, ya. Di time frame yang lebih kecil, tinggal kita lihat polanya. Jadi Anda mau pakai weekly atau Anda mau pakai daily. Kalau di saham biasanya scanningnya itu weekly itu sebagai gambaran yang besar, ya. Dan daily-nya itu adalah entry point-nya. Sometimes begitu. Dan saya kecenderungannya menggunakan daily untuk entry point. Sometimes untuk saham-saham yang volatility-nya terlalu ekstrim, saya akan pakai hourly buat entry-nya, ya. CTRA misalnya. Kalau Anda melihat weekly-nya, ini juga sama, kembali bangkit dan kemudian dia secondary reaction, ya harapannya sih bisa naik lagi, ya. Ini yang disebut dengan technical analysis, road mapping,
ke depan, skemanya ke atas, persiapkan untuk dia gagal. Tetapi ingat, pada saat dia memang sudah benar-benar berbalik arah, akan susah dia untuk turning lagi, kecuali sideways besar. Jadi pertaruhan kita di situ, dan tatkala kita udah percaya bahwa dia akan kembali naik, get ready untuk melakukan entry, ya, as simple as that. Oke. Jadi itu kurang lebih gambarannya untuk Introduction to Technical Analysis, sehingga Anda nanti bisa membuat roadmap, dan dengan ilmu yang lebih Anda bisa menentukan entry point based on pattern atau dengan metode apapun. Selama entry-nya benar, pada akhirnya nanti bisa menghitung targetnya. Anda juga bisa menggunakan harmonic pattern misalnya, ya, kayak begini, sharp pattern, bisa, nggak masalah. Ya, apapun itu, yang jelas roadmap dasarnya harus benar. Dan ini akan menghindari kita dari membeli saham-saham yang tidak beres. Contohnya misalnya kita tidak akan mungkin membeli saham seperti TMG yang jelas nyata-nyata bearish kayak gini. Walaupun dia ada kenaikan-kenaikan di sini, tetapi we believe bahwa ini belum merubah dia menjadi bullish, ya. It's totally bearish seperti ini. Kemudian Aisyah, ya, down, extremely down, ya. Belum ada tanda-tanda seperti yang diteorikan di teori nomor 6. Oke. Jadi dari sini kita bisa mulai melihat, sehingga Anda tahu dasarnya kita membuat roadmap itu apa, bukan sembarangan buat roadmap. Roadmap itu dibuat berdasarkan teori yang dasarnya itu udah benar, dan anomali itu yang memang saya sebel banget gitu loh. Saya bukan trader yang nggak pernah kalah. Kalau Anda mau lihat, saya kasih lihat ya. Tapi kalau Anda nggak pernah kalah, ya susah juga, nggak pernah beruntung. Karena orang yang tidak pernah mencoba dan nggak pernah nyoba itu juga nggak pernah gagal sih memang, tapi juga nggak pernah berhasil. Ya, Anda perhatikan, ini adalah bad moment saya pada saat saya bilang ada equity wave yang jelek, itu benar-benar jelek. Entah kenapa, walaupun roadmapnya benar ya. Kalau kita lihat rekan-rekan kita kayak Pak Dani Setiawan, mungkin dia bisa untung pakai roadmap saya. Tetapi saya yang bikin roadmap sendiri, saya babak belur. Makanya saya tidak pernah setuju ada yang namanya copy trade. Karena copy trade itu sangat subjektif, tergantung orangnya. Kalau orangnya lagi equity wave-nya jelek, nasibnya lagi nggak bagus, ya kena semua. Tetapi bukti kan, saya tidak bisa menang bulan Desember. Elvina Jo, kemudian Bu Eng Jo, Pak Pinam, mereka juara. Saya hancur loh Januari. Ya, Desember saya juga nggak begitu bagus. Memang ada momen-momen saya memang harus kalah gitu ya. Minus. Marketnya juga susah, kocokannya ekstrim, saya juga agak greedy juga, trading pakai lot gede. Ya, ini yang setiap trader kembali ke masing-masing. Jadi saya lebih prefer provide Anda roadmap, karena roadmap itu dari tahun 2009 salah satu skill yang saya punya, dan kemudian sampai akhirnya saya direkrut oleh UOB Kay Hian sebagai analis regional mereka, mempresentasikan kepada fund manager yang sekali trading uangnya puluhan juta dolar. Hanya berbasis chart. Waktu itu saya juga takut-takut kalau saya salah gimana kan gitu. Ya itu pengalaman. Saya pernah jadi analis, kerja dari pagi sampai pagi lagi ya. Capek loh jadi analis di sekuritas. Dan itu sudah saya lewatin semuanya tahun 2009 sebelum jadi analis. Kita mulai dulu namanya cuan analysis, belum ada Sronaci ya, kita jualan ya begitu, terus sampai masuk koran juga. Gimana caranya buat analisa masuk di koran, dan kalau salah itu seluruh dunia tahu kita salah. Itu mentalnya lebih berat daripada kehilangan uang. Dan ini yang harus Anda tahu gitu loh, bahwa di dalam perjalanan kita tidak pernah bisa selalu mengharapkan smooth, dan sometimes Gema itu error. Gema memang bisa error. Tapi ingat, ilmu Astronaci itu memang saya udah keluar dari kepala saya, dan udah jalan ya, dan everybody yang menggunakan, yang mereka dengan kondisi bagus ya mereka bisa pakai. Saya hanya kebetulan dipinjam aja kepalanya untuk ngeluarin ilmunya itu. Tetapi gemanya ini bisa error. Jadi Anda jangan menganggap saya dewa. Dan ingat loh, equity wave saya bisa jelek. Kalau Anda bisa mengalami satu kondisi equity wave jelek, saya bisa jelek juga ya. Dan kalau saya jelek, makanya jangan ngikut trading saya. Saya akan lebih banyak kasih roadmap. Oke, di saham pun saya akan kasih roadmap dan time-nya misalnya. Karena roadmap-roadmapnya udah dihitung. Mudah-mudahan Anda bisa menggunakan dengan baik. Nah, masalah Anda tidak ngerti cara entry, pelan-pelan belajarlah. Mau Anda belajar dari CET, atau mungkin Anda ikut seminar-seminar di luar, atau Anda menikmati webinar dari iClub, apapun itu, find the entry technique. Karena entry technique yang paling penting setelah Anda mengetahui roadmap. Tetapi sebelum entry, Anda harus bisa bikin roadmap dulu. Jadi misal, saya bikin roadmap, lalu Anda bikin roadmap. Ini kan kita kerjasama.
Nah, kalau seandainya Anda melihat bahwa roadmap saya nggak benar, silakan Pak, kayaknya roadmapnya kok salah, harusnya kan begini. Nah, siapa tahu saya bisa revise, dan itu sangat membantu, karena goalnya di iClub bukan benar atau salah, tetapi bagaimana caranya kita make money. Kalau saya error, misalnya waktu bikin analis kita juga lagi mabok, ya bisa aja kan, itu kan human nature ya, mereka punya problem, saya juga ada problem, pressure, kita bisa sama-sama koreksi. So, let's take a look. Januari, beberapa orang make money, saya babak belur. Ya, dan itu total bisa 16.000 kayaknya saya rugi. Terus kemudian sampai satu ketika di grup saya bilang saya akan hit gede di CAD Jepang Yen. Karena apa, patternnya jelas sekali, dan pada saat itu saya yakin ini tidak akan se-volatile gold. Ya udahlah, saya coba, saya fight, karena nah, saya entry di sini. Saya akan jelasin kenapa saya berani masuk sampai 30 lot di CAD JPY. Ya, saya akan ceritain. Oke. Ini adalah saya entry. Kemudian ini saya exitnya pas di bawah. Kenapa saya bisa juga pas di bawah ini? Dan ini kena TP ya. Kenapa saya bisa kena TP di bawah? Ini saya ajarin sekarang. Oke, kita gambarin dulu posisi saya entry itu di sini dan posisi exit saya di sini. Kalau seandainya semua market kayak gini tiap hari, kita udah kaya ya. Masalahnya marketnya nggak kayak gini terus tiap hari, ini yang bikin saya kesel juga kadang-kadang. Saya waktu itu pakai H1 dan saya rasa semua yang ikut CAD JPY juga dapat duit ya. Nah, dasarnya adalah ini loh. Kita tahu bahwa trennya lagi up. Kemudian setelah itu dia break kaki yang pertama ini. Dia break ini. Kemudian dia bikin false break di sini, ini namanya double top. Lalu dia turun dan dia balik naik. Ini yang seperti yang selalu saya gambarkan kan. Coba lihat ya, perhatikan patternnya baik-baik. Kenapa saya berani hit 30 lot? Saya gambarkan, lalu saya berikan di PowerPoint yang tadi. Ini naik sampai di sini. Ini naik turun sampai di sini. Lalu ini naik sampai di sini. Ini lebih tinggi ya. Lalu dia turun menembus dan kemudian dia naik di sini. Dan waktu dia turun, ini menembus kaki yang sebelumnya. Ini kakinya ditembus nih. Saya kasih gambar lagi. Ini kakinya ditembus. Kasih warna merah. Nah, di sini saya sell langsung. Kenapa? Berdasarkan daripada teorinya Dow, ini yang saya pakai. Yang poin B, dia udah tembus atas, dia turun ke bawah, dia naik lagi sekali. Sebelum dia tembus ke bawah ini, saya udah beranikan diri sell di sini karena saya gabungan sama money magnet. Ya, money magnet strategy. Saya udah sell duluan. Itu udah kayak setengah bertaruh. Kenapa? Karena ini winning rate-nya cukup tinggi kalau udah pola kayak gini. Ternyata benar dia turun. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan tuh ini loh munculnya. Tapi tatkala kadang tuh dia nakal, dia jalan-jalan ke atas lagi, baru dia hantam ke bawah, itu nggak bisa kita kontrol. Dan itu susahnya trading, makanya lebih gampang ngerjain UAS gitu, sekolah daripada begini. Soalnya pasti, kalau ini agak susah, kadang ya ada anomalinya, asal kita kuat aja. Nah, lalu bagaimana saya bisa take profit di sini? Ya, yang ikut money magnet webinar udah pasti tahu. Tuh, lihat. Saya pasang itu karena saya menggunakan Fibonacci, external retracement, rasionya adalah 2.24. Perhatikan, waktu itu terjadi, saya sell di sini, saya taruh di sini. Pas di 2.24, ini TP saya. Jadi saya pakai TP itu di level ini, 2.24, saya langsung setup di sini, kena nggak kena terserah, pokoknya TP di situ. Begitu dia turun, ingat, saya langsung pasang stop loss break even, nggak ada istilah ketiduran dan seterusnya. Kalau ketiduran dan saya rugi itu salah sendiri gitu ya. Siapa suruh Anda trading tidur? Kebanyakan trader kan udah diingetin, pasang break even. Atau kalau misalnya ada news, keluar. Jangan trading waktu ada news kalau nggak mau ada resiko. Biasa kan? News gede, non-farm payroll, the Fed, GDP report, dan seterusnya. Kalau memang nggak mau ada masalah ya udah jangan apa ya, kalau saya bilang jangan cari masalah. Tapi kalau Anda mau melewati malam itu dengan news ya siap rugi. Jangan waktu rugi Anda merasa waduh kenapa saya rugi gitu. Harus ingat, dan saya selalu remind sebelum news ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Kalaupun lupa tuh prosedurnya udah jelas bahwa Anda harus pasang break even atau Anda mau floating tapi siap ruginya gimana. Karena kadangkala juga news itu bisa bikin untung. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing. Yang jelas roadmapnya tidak akan berubah ya. Nah, dalam kasus ini CAD JPY, TP saya di sini dasarnya adalah pakai Fibonacci untuk menghitung, kemudian kita menggunakan poin yang poin B ini untuk kita entry ya. Dan ini yang kita mesti konsisten. Market apapun kita harapkan dia bisa kita pakai cara kayak gitu, dan kemudian
bisa stable ya. Masalah marketnya stable atau enggak ini ya sama dengan kita ngarepin mau mancing lalu tiba-tiba ada angin badai, lalu kita mau nyalain Tuhan, Tuhan kenapa Anda kasih angin badai gitu, saya nggak bisa terima. Ya susah juga ya. Lalu orang bilang, udah kita mancingnya pindah aja ke Laut Kalimantan aja, jangan di Laut Jawa. Laut Jawa itu percuma, banyak nelayan yang juga ngerasa di situ nggak bisa dapet ikan dan seterusnya. Ya ini repot, udah nyalain alam, udah mulai nyalain lautnya sekalian aja gitu kan. Jadi hal-hal kayak gini nih yang harus kita pilah-pilah, dan di dalam kita membuat sebuah forecasting harus benar-benar murni. Itu yang disebut dengan kristal bening ya, kristal clear, sehingga tidak ada unsur kepentingan di dalam kita membuat analisa. Mentang-mentang kita udah loss gitu, semua kita misalnya buy, lalu waktu kita buat analisa semua kelihatannya harus bullish gitu, karena kita halusinasi ini juga problem analis ya. Jadi misalnya contohnya kayak gini, ini sedang proses mau naik ya, terus kita arahkan dia ke atas karena harapannya dia akan terus mengikuti kenaikannya. Nah ini bisa digunakan sebagai roadmap, ini very clear gitu ya. Berapa besar Pak kemungkinan ya? Bisa aja 70%. Kita selalu asumsinya namanya probability itu harus di atas 50-50, tapi juga usahakan jangan 55 gitu. 70% dari all the time ya ini bisa dipakai misalnya. Then we go. Berarti arahnya most likely dia akan ke atas dan saya tinggal mencari entry-nya. Silakan cari entry sendiri-sendiri. Kalau Anda suka pakai indikator apapun, yang penting mendukung daripada nggak tahu mau naik atau mau turun. Pilih di antara dua bingung. Sekarang tendensi kecenderungan dia ke atas. Ya, let's say misalnya cara saya entry untuk ini. Di sini ada resisten. Cara paling simple saya pasang aja misalnya satu lot. Oke. Saya pasang aja di sini. Terus take profitnya di mana? Karena ini polanya seperti ini, saya bisa asumsikan profit takingnya dengan ABCD misalnya. Teorinya nanti Anda akan belajar lagi tuh ABCD sampai di atas. Ya nggak usah jauh-jauh kan sudah dikasih tahu ya kalau forex ideal profit targetnya berapa. Nah ini persiapkan aja entry-nya di sini misalnya. Ini bisa saja setelah tembus atas dia ajak turun dulu ke bawah, bisa loh ya. Jadi gimana Pak? Nah ini yang agak susah menjelaskannya. Jadi kita memang maunya dia impulsif namanya, dia tembus lari memang mau, tetapi pada saat harus dibawa nyelam Anda memang harus cut sekali dulu ya. Biasa nggak buat cut? Kalau di dalam futures trading cuma cut 2-3 kali di dalam menyusun strategi ini nggak bisa diterima, berat, Anda nggak akan pernah bisa untung. Lalu beberapa orang melihat, wah gimana sih kok cut loss terus? Ya susah ya. Lalu Anda bilang bahwa ada trading yang cut lossnya nggak ada yang pasti berhasil. Saya juga mau. Kalau begitu ya saya subscribe aja ke tempat X itu dan kemudian gampang saya bisa ambil sinyalnya, saya kasih ke Anda semua bisa, ya kan? Tetapi kan kita tahu bahwa market tidak bekerja seperti itu. Ini bukan masalah salah melihat trennya, tetapi memang kadang mereka ini kocok-kocoknya ini agak ekstrim. Misalnya kayak GBP USD. Saya tidak akan membeli ini untuk saat ini. Kenapa? Karena agak ekstrim pergerakannya. Kemarin waktu ada yang tanya di grup beberapa waktu yang lalu, saya kasih lihat GBP USD berhentinya di sini, ya kan? 4180. Dan terbukti naik kok gitu sampai ke sini kan. 180 pips. Nah, kemana tuh yang kemarin dapat untung juga nggak ada suaranya kan? Nah, harusnya mereka bisa melihat bahwa oke, cara melihatnya begitu. Ini pun harusnya dia tidak berhenti loh, ini harusnya lanjut. Entah kenapa ini barang turun lagi ke bawah. Nah, ini yang question mark. Hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan main, pilihannya cuma satu. Artinya kalau dia dari bearish menjadi bullish seperti ini, demand-nya tidak lebih kuat daripada supply dan dia akan terus stuck di dalam sini. Dan dia kalau stuck di sini ya kita nggak usah ngapa-ngapain ya, diam aja udah, kayak Euro USD ya. Waktu kemarin kasih outlook ke bawah ada yang dapat untung, tetapi sekarang Pak kasih outlook dong, ya saya hanya bisa kasih outlook ini flat karena nggak bisa kemana-mana. Tetapi kalau kita mau lihat dalam skala yang besar sekali, sekalian aja di monthly-nya udah kelihatan banget kalau ini arahnya akan turun. Ya, kalaupun dia naik swing ke garis merah lalu turun lagi, ini cukup dalam turunnya. Oke. Nah, jadi disinilah perspektif bagaimana kita membuat roadmap itu yang harus dipahami, dan kemudian kalau Anda sudah memahami bisa menentukan entry teknik yang lebih bijaksana dan akhirnya bisa make money pada dasarnya. Ya. Jadi tidak mungkin kita bisa make money kalau kita waktu membuat roadmapnya itu salah gitu ya, terus kita juga bingung, agak susah ya. Setidaknya pelajaran hari ini bisa membuat Anda mengerti roadmap itu apa, dan kemudian juga bisa membantu saya memberikan ide pada saya tentang
roadmap yang sebaiknya digambar itu apa ya. Jadi ini gambarannya. So, sekian pelajaran hari ini. Semoga berguna dan kita akan bertemu di chapter-chapter selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda bersama eClub.